Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hanifah Putri Zainah dari Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 23, kelas Gamma dengan NIM 0401 1182 328042. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sebuah masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi generasi muda saat ini. Kita ketahui bahwa di era globalisasi ini, banyak sekali terjadi perubahan dari segala aspek kehidupan masyarakat. Seperti halnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Sudah jarang masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga eksistensi kita sebagai warga yang menjunjung tinggi bahasa nasional mulai memudar. Lantas, apa saja perubahan dalam segi komunikasi berbahasa Indonesia itu? Yang pertama, penggunaan bahasa campuran yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, di era globalisasi ini berdampak sekali karena segala akses itu tidak ada batasannya. Kita tidak memiliki batasan dalam mengakses hal-hal baru yang ingin kita kembangkan. Seperti halnya di lingkungan pendidikan. Banyak mahasiswa atau murid yang menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing dalam berkomunikasi. Mereka berkata bahwa dengan menggunakan bahasa campuran itu, kita akan terlihat lebih keren. Padahal, justru dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar atau menggunakan bahasa Indonesia yang baku, itu akan terlihat berwibawa, teman-teman. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya kita untuk belajar bahasa baru. Tetapi kita harus melihat kondisi dan situasinya. Sama halnya dengan kita sebagai mahasiswa kedokteran yang perlu untuk mengupgrade diri ilmu-ilmu kedokteran dari dalam negeri maupun luar negeri. Di mana untuk mengakses ilmu-ilmu dari luar negeri itu perlu kemampuan bahasa Inggris yang maksimal agar mudah untuk mencari informasi-informasi baru yang berkaitan dengan dunia kedokteran itu. Yang kedua adalah penggunaan bahasa gaul. Siapa yang tidak mengenal bahasa gaul? Atau sekarang lebih update-nya adalah bahasa Jaksel di dalam generasi muda. Ya, sudah banyak tentunya kan? Untuk itu, penggunaan bahasa ini biasanya digunakan agar dalam komunikasi itu tidak terlihat kaku dan juga tetap santai. Dan mereka juga berpendapat bahwasannya ketika mereka menggunakan bahasa gaul atau bahasa dengan multibahasa, itu dalam komunikasi mereka akan mudah untuk mendapatkan teman. Padahal harusnya kita sebagai generasi muda itu untuk menerapkan selalu bahasa baku dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di pendidikan apapun, di lingkungan formal, semi formal, lingkungan masyarakat, rumah. Seharusnya kita menerapkan komunikasi itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, penggunaan kata asal nyambung. Mereka atau generasi muda itu berpendapat bahwa ketika mereka menggunakan kata asal nyambung itu akan memperhalus bahasa yang mereka gunakan saat berkomunikasi. Padahal seharusnya ketika Anda ingin memperhalus bahasa, mempersopan bahasa yang digunakan, itu seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan menggunakan bahasa gaul, bahasa yang asal nyambung itu ke dalam komunikasi kalian.
Itulah perubahan dari segi komunikasi dalam berbahasa Indonesia, yang dimana perubahan-perubahan itulah yang membuat pola pikir masyarakat itu berubah, sehingga memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kondisi dan situasinya. Penggunaan bahasa yang tidak tepat akan mempengaruhi kesalahpahaman lawan bicara dalam menerima informasi yang mereka dapatkan dari pembicaranya. Akankah akan memunculkan masalah-masalah baru di kehidupan bermasyarakat? Oleh karena itu, untuk mengatasi segala permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, langkahnya adalah kita harus membentengi diri kita. Kita harus terjun ke lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik akan mempengaruhi diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan sebaliknya, apabila kita terjun ke lingkungan yang salah, maka kita akan ikut menjadi orang yang salah juga. Dari lingkungan sekitar juga kita bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain yang baik dan benar itu. Misalkan kita bisa mengikuti seminar dalam public speaking atau dalam pendidikan. Pendidikan bisa membantu kita untuk belajar lebih dalam gimana cara penerapan berkomunikasi yang benar kepada orang lain. Bagaimana berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Lalu cara yang lain adalah memberikan penekanan dalam berbahasa Indonesia dan menerapkan di lingkungan atau di kehidupan kita sehari-hari untuk terus menggunakan bahasa Indonesia. Dan selalu ingat, di era globalisasi ini kita bisa membentengi diri kita itu dengan memilah hal-hal baru yang kita dapatkan, sehingga kita tidak salah dalam terjunnya, dalam masuk ke dalam lingkungan tersebut. Kita juga tidak perlu takut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku di kehidupan sehari-hari kita. Justru seharusnya kita sebagai generasi muda untuk menjunjung tinggi selalu bahasa nasional kita, sehingga eksistensi bahasa nasional kita itu tidak akan hilang, teman-teman. Adanya perkembangan teknologi ini, generasi muda itu seharusnya selalu menjunjung tinggi bahasa nasional kita. Jangan sampai karena adanya globalisasi ini memperkikis jati diri bangsa Indonesia seutuhnya. Sepatutnya kita sebagai generasi muda itu untuk memperkenalkan kepada global atau dunia internasional tentang bahasa kita, bahasa Indonesia itu sendiri. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berkata atau berbicara. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.